Shalom. Pada dasarnya setiap orang memiliki ekspektasi dan harapan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan-hubungan. Faktanya, keterlibatan kita dengan orang lain tidak selalu berjalan baik. Gesekan dan masalah kadang tak terhindarkan karena perlakuan atau perkataan yang tidak mengenakan dari orang di sekitar kita hingga yang terdekat. Kita menjadi kecewa, kita mulai membandingkan sikap kita terhadap orang lain dan balasan apa yang kita dapatkan. Mengapa kita begitu mudah kecewa dan dari mana datangnya rasa kecewa? Yakobus pasal 4 ayat 1-2 menuliskan akan kecenderungan hati manusia. Apa yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara saudara sekalian? Bukankah oleh karena banyaknya keinginan jahat yang ada di dalam hati saudara, saudara menghendaki apa yang tidak saudara miliki, lalu saudara membunuh untuk memperolehnya? Saudara ingin akan apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak sanggup saudara miliki, sebab itu saudara berkelahi untuk dapat merampasnya dari tangan mereka. Padahal alasan mengapa saudara tidak memilikinya ialah karena saudara tidak memohonkannya kepada Allah. Hal terpenting di dalam ayat ini menyatakan bahwa manusia memiliki fokus yang kecenderungannya selalu mengenai dirinya sendiri dan keinginan hatinya. Sehingga tidaklah heran kita begitu mudah kecewa. Kita perlu fokus yang benar, yaitu Allah sendiri. Sebab hanya Allah yang sanggup mengubahkan dan menyelaraskan fokus terhadap diri sendiri kepada apa yang menyenangkan hatinya. Lalu hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan seturut kebenaran firman Tuhan untuk mengatasi rasa kecewa? Pertama, penting sekali untuk memiliki kasih dan ketulusan. Lakukan segala sesuatu dalam ketulusan atau tanpa kepentingan terselubung. Paulus mengingatkan, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3. Orang yang memiliki kepentingan terselubung akan selalu mencari balasan dalam setiap hubungan dan mudah sekali menjadi kecewa. Ketika apa yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita, mari anggap itu sebagai hak istimewa dan anugerah Allah. Sebab demikianlah Kristus memperlakukan kita dengan kasih tak bersyarat. Namun jika tidak, janganlah marah dan mengungkit apa yang telah kita lakukan bagi orang lain. Jadikan kasih Kristus sebagai landasan dari semua yang kita lakukan, sebab itulah kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Kedua, apapun yang diperbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Jika kita mengerti bahwa semua hal yang kita lakukan dalam hidup adalah bagian dari penyembahan kepada Allah, maka kita akan berjuang melakukan yang terbaik apapun kondisi dan keadaannya. Tujuan dari semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah untuk kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, merupakan bagian yang terpenting, yaitu merendahkan hati seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5-8 menyatakan, hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya Dia Allah, Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba. Menjadi sama seperti manusia, Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Yesus adalah teladan utama kita. Ia tidak menuntut, malah mengesampingkan hak dan kuasanya serta merendahkan hati sampai mati di kayu salib. Ingatlah bahwa kerendahan hati mendatangkan berkat dan penghiburan Allah. Orang yang rendah hati tahu bahwa Allah sumber sukacitanya sekalipun keadaan mengecewakan hatinya. Sebagai manusia, kita pasti akan mengalami rasa kecewa. Tetapi bagaimanapun, mintalah hati yang penuh ketulusan dan landaskan apa yang kita lakukan dalam keterlibatan dengan semua orang sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan serta bersikap rendah hati seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.